Belakangan ini ekspektasi pelaku pasar terhadap arah suku bunga acuan The Fed mulai berubah. Mayoritas manajer investasi, ekonom hingga perusahaan sekuritas yang berdiskusi dengan CNBC Indonesia meyakini era bunga tinggi bank sentral akan segera berakhir. The Fed secara bertahap akan kembali menurunkan bunga acuan dengan aksi pemangkasan bunga pertama yang diperkirakan terjadi pada kuartal 1 2024 atau kuartal 2 2024. Pengambil kebijakan di Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed mengakui ada potensi untuk pihaknya memangkas bunga acuan sebanyak 3 kali pada 2024 mendatang. Lalu bagaimana dampaknya terhadap prospek investasi? Untuk membahas hal ini, sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Ibu Lani Hendra, Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia. Apa kabar Ibu Lani? Baik, apa kabar juga? Baik tentunya. Ya Ibu Lani melihat perkiraan dari global ini di tahun 2024 mungkin sudah akan ada pemangkasan suku bunga secara global. Apakah HSBC juga berpikir hal yang sama? Ya benar, HSBC juga mempunyai pandangan yang sama kalau kita lihat bahwa cukup netral dalam arti kita melihat di kuartal di H2 tahun depan itu potensi akan ada pemangkasan. Baik Ibu Lani, menurut HSBC Indonesia, apa saja faktor-faktor yang dapat mendukung penguatan pasar keuangan Indonesia ke depan? Oke, nomor satu adalah pertumbuhan ekonomi yang solid, between 4,9 sampai dengan 5,5% itu sangat membantu. Laju inflasi yang juga terkendali, itu juga nomor dua. Nomor tiga juga adalah dukungan kebijakan pemerintah dari APBN dan juga kebijakan Bank Sentral on fiskal dan moneter. Jadi itu tiga hal yang menurut saya cukup solid yang bisa membantu. Gitu. Baik, di tengah dinamika global saat ini, bagaimana rekomendasi HSBC Indonesia kepada nasabah terkait dengan strategi berinvestasi? Oke, kalau di dalam berinvestasi, yang paling penting adalah kita harus melihat profil dari nasabahnya. Apakah profil nasabahnya itu pengennya lebih agresif ataupun lebih konservatif, dan kita akan memberikan rekomendasi sesuai dengan profilnya. Kalau misalkan seperti bilang bahwa mereka lebih senang yang lebih beresiko, dan kita bisa lebih menuju ke pasar ekuitas gitu. Jadi kembali lagi profil resiko itu adalah dan juga tujuan investasi adalah dua hal yang sangat penting kalau gimana kita bisa membantu nasabah untuk bisa lebih baik. Masih terkait investasi, di antara instrumen fixed income termasuk SBN Retail, ekuitas, dan juga reksadana saham hingga campuran dan pasar uang, manakah yang dinilai oleh HSBC Indonesia ini bakal lebih menarik ke depan karena menjanjikan return yang lebih tinggi? Oke, kembali lagi ke tadi kita cerita bahwa sebenarnya untuk investasi kita perlukan adalah bagaimana profil dan juga bagaimana tujuan investasi. Tetapi selalu ada flavor di mana tactically setiap tahun itu kalau kita lihat tahun ini bonds, fixed income itu adalah menjadi favorit gitu ya. Jadi selalu kita kembali lagi ke tujuan investasi dan juga profil, tetapi selalu ada 20% sampai 30% di mana mungkin akan menginvestasikan ke aset classes yang tactically lebih pas untuk tahun itu. Jadi untuk kedepannya selalu kita kembalikan ke dua hal tersebut, tetapi selalu ada tactical investasi yang di mana kita memberikan advice kepada nasabah kami untuk bisa continue to invest. Baik, berikutnya bagaimana pandangan HSBC Indonesia terhadap peluang demand nasabah wealth management HSBC Indonesia terhadap instrumen safe haven seperti dolar Amerika Serikat. Masih akan cukup tinggikah ke depannya? Dan kalau kita lihat ya untuk segmen affluent ini kepentingan untuk traveling, sekolah, kebutuhan untuk education, anaknya di luar negeri. Jadi kalau kita melihat keperluan untuk US dollar akan tetap cukup tinggi untuk segmen ini karena traveling kebutuhannya itu cukup tinggi dan juga education international itu adalah sesuatu yang mungkin menjadi common buat segmen ini. Jadi menurut saya US dollar akan tetap menjadi salah satu kebutuhan ya yang akan diperlukan oleh segmen ini. Baik, dan untuk memaksimalkan layanan kepada nasabah wealth management, bagaimana strategi hingga inovasi yang disiapkan oleh HSBC Indonesia? Menurut Ibu di era digitalisasi seperti saat ini, apakah layanan wealth management bisa 100% diakomodasi secara online atau justru konsep hybrid ini akan menjadi tetap yang utama? Nah, itulah adalah salah satu kekuatan dari HSBC karena kita believe bahwa when it comes to advisory itu harus adalah mix dari digital dan juga offline advice. Kenapa itu penting? Karena digital itu adalah untuk convenience, untuk mentahu bahwa
investasi saya ini sebenarnya udah cukup baik atau tidak. Saya memerlukan assurance nih, di mana itu sifatnya adalah hybrid, di mana itu kalau dengan digital lebih standar in terms of convenience untuk menjalankan transaksi, tapi dengan mengombinasikan itu dengan solusi yang hybrid, itulah yang kita kombinasikan menjadi apa tuh namanya dengan offline advice dan juga digital, itu adalah menjadi kekuatan dari HSBC. Baik, lalu bagaimana gambaran komitmen HSBC Indonesia untuk memperkuat posisi dari perseroan sebagai salah satu bank dengan skala global yang terpercaya dan terdepan dalam pelayanan wealth management? Ya, jadi di tim advisory kita mempunyai 3 pilar, di mana kita memberikan value kepada nasabah kami. Pilar pertama adalah wealth advisory. Tadi kita banyak berbicara tentang bagaimana kita bisa membantu nasabah kita untuk memberikan advice dalam arti portfolio untuk advisory, dan itu akan continuously dengan digital servicing, dengan advisory itu. Yang kedua adalah international. Tadi kita juga ngomongin banyak sekali nasabah kami adalah memerlukan international education, memerlukan transfer facility supaya dia bisa mentransfer dengan gampang buat anak-anaknya, di mana juga memberikan add value in terms of education kalau misalnya dia baru mau mengirimkan anaknya ke luar negeri, dan kita bekerja sama dengan Crimson untuk international education. Ketiga, pilar yang paling penting adalah lifestyle. Karena selain mendapatkan advisory, selain mendapatkan all semuanya, saya juga pengen bahwa gimana saya bisa mendapatkan value dari benefit-benefit yang kita berikan. Contohnya adalah kita melakukan travel fair tahun ini, kita melakukan pre-sale di cabang gitu ya. Itu juga yang membuat nasabah merasa, oh saya dengan banking dengan HSBC saya bisa dapat tiket yang lebih murah, dengan convenience saya bisa beli di cabang, dan itu semuanya value add yang kita berikan sebagai total pillar in terms of advisory. Ya. Baik, menarik sekali. Sayang waktu kami sudah habis. Sekali lagi terima kasih Ibu Lani Hendra, Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia sudah bersama kami kali ini. Terima kasih juga.